Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, anti skip dan anti download. Ya, anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan ya, lalu diunggah ulang, itu bisa menyesatkan itu ya. Bagi yang mungkin perlu untuk data untuk apalah gitu dari video-video di channel ini ya, silakan saja konfirmasi lewat WA ya. Nanti kalau memang setelah dipertimbangkan itu oke ya, aku kasih izin, kalau enggak ya jangan gitu ya. Berikutnya kalian semuanya, aku tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan untuk keluarga. Dan semoga kebaikan itu semua tercurahkan juga bagi kalian semua yang mendoakan. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelumnya aku ingatkan, sekarang jatuh tanggal 21 Juli, Jumatnya Jumat Pon. Ya, nggak bosen-bosen aku mengingatkan bagi yang sudah paham, laksanakan sholat duhur pada waktu duhur, sholat Jum'ah pada waktu Jum'ah. Kenapa dua-duanya dilaksanakan? Karena sama-sama diperintahkan dan tidak ada penjelasan yang antara keduanya bisa saling merukso. Merukso itu saling menggantikan, tidak ada ya. Maka kerjakanlah dua-duanya. Bagi yang belum paham ya silahkan laksanakan sebatas apa yang Anda pahami, tetapi tidak lupa aku kasihkan sebuah masukan untuk belajar supaya kamu menjadi paham gitu ya. Sekarang Jumatnya Jumat Pon 21 Juli tepatnya, penuhi masjid-masjid di sekitarmu dengan sholat Jum'ah berjamaah. Kalau laki-laki tidak mau sholat Jum'ah, ya sudah ganti aja, nggak usah pakai celana, pakai rok sana. Ya, oke. Aku mau minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini panas terus ini. Ini kiriman dari ibu yang ada di Pemalang. Ya. Tapi sekarang selalu diingatkan jangan banyak-banyak ngopi. Kalau nggak direm memang satu hari bisa berkali-kali ngopi ya. Maka sekarang direm. Jangan terlalu banyak-banyak ngopi katanya. Ya semua itu memang perlu pengendalian ya. Kalau nggak dikendalikan ya bablas gitu. Oke Bu Asih, terima kasih atas gelas penghangat gitu ya. Ada 3 dikirim kemarin. Semoga kebaikannya tercatat sebagai amal soleh dan dibalas dengan yang lebih baik lagi. Karena hangat jadi pingin ngopi terus.
Oke. Aku kasih tajuk jalur kenabian ya. Jalur kenabian pakai C apa pakai K ya? Abrahamik faith. Apa tuh? FAITH. Pakai S. Nah, ya. Jalur kenabian Abrahamic faith. Ini kalau salah nanti ya dibenerin lah ya. Nggak tahu pakai K atau pakai C. Kita akan menukil Quran surat Al-An'am ya. Al-An'am ya. Surat yang ke-6 ya. Mulai ayat 84 sampai berapa ini? Sebetulnya dia sampainya 92 kalau mau tuntas ya. Tapi tidak sampai ke sana, nanti tidak apa-apa, yang penting substansinya sudah kalian dapatkan, nanti baru kalian kalau mau menuntaskan sampai yang ke 92 monggo ya, dikaji sendiri ini. Oke. Kalau kalian tahu ya bagaimana perdebatan sengit khususnya para apologet ya, entah itu Islam, entah itu Kristen. Kalau Yahudi belum ketemu aku. Yahudi itu sepertinya cuek bebek mereka. Nggak begitu urusan dengan perdebatan gitu ya. Ya, cuek bebek. Seperti ketika Al-Quran mengkritik, padahal itu perseturannya dengan Yahudi, justru yang nggak terima Kristen kan, bahwa Kanjeng Nabi Isa itu tidak mereka salib, itu mereka ya cuek bebek. Ya, nggak ngurus gue gitu mungkin ya. Ya, lihat aja di informasi yang ada kalau kita googling gitu ya. Jarang orang Yahudi begitu ya. Aduh tuh, dia sudah habis tuh. Mungkin pakai ini tuh. Sebentar. Lupa nggak ngecas kemarin. Pakai ini bisa kamu, apa ini namanya? Power bank. Ini anunya. Nah, di sini. Nanti kamu gantung atau kamu apa, kamu akal. Apa mic-nya habis casnya. Tapi Bapak masih bisa lanjut kan? Oke. Kalian lihat di googling perdebatan para teolog itu jarang orang Yahudi itu ngurusin mau siapa yang disalib. Itu enggak, cuek bebek aja mereka. Mungkin bagi mereka itu the last story, nggak ngaruh, mungkin gitu ya, mungkin loh ya. Justru perseteruannya akhirnya bergeser antara Islam dan Kristen ya, seperti aku jelaskan. Kenapa? Ya, kembali lagi karena sebuah dogma yang dibangun oleh Paulus, yaitu soteriologi salib. Itu langsung aja tuh, langsung nyala kok dia. Ya, soteriologi salib, karena itu berpusat pada penyalipan ya, konsep keselamatannya lah. Kalau Yesus tidak disalibkan, ambiar itu kata anak-anak. Sekarang bilangnya ambiar. Katanya Gurem and Rugem itu dedel duel. Ya, itu dogma bisa berantakan.
Makanya saudara Kristen kita mempertahankan tentang yang disalib itu Yesus gitu ya. Padahal dalam surat An-Nisa itu kan itu jelas banget konteksnya Yahudi Islam. Tiba-tiba Kristen nyelonong aja masuk gitu ya, karena seperti itu ada dogma itu. Seandainya tidak ada dogma itu mungkin ya mereka tenang-tenang saja gitu. Dan itu sudah kita bahas kemarin tentang tidak ada stuntman, tidak ada peran pengganti ya. Dan yang di Subiha itu bukan manusianya tapi peristiwanya ya. Oke. Begitu juga tentang eksistensi Bunda Hagar. Hagar ya, G ya, kalau kita J ya. Ya. Ini supaya kalian tahu. Kalau dialek Ibraniun itu G, kalau kita J. Hagar, kita Hajar ya. Jadi Hajar ini bukan bahasa Arab, karena Bunda Hajar ini kan dari Jipti ya, Mesir ya. Seorang putri yang dihadiahkan kepada Bapak Abraham ketika berkunjung ke Mesir oleh penguasa Mesir saat itu. Ini Bunda Hajar ya. Ini Mesir. Dan Mesir itu dulu itu bahasanya dia punya bahasa sendiri loh. Koptik gitu ya bahasanya. Cuman keputusan politik akhirnya mereka menggunakan bahasa Arab. Dan kita sekarang sudah kehilangan jejak, dikirain Mesir itu Arab, padahal bukan loh. Mesir itu lebih ke Afrika sebetulnya. Ya. Itu tadilah perkembangan zaman. Kalau kita tidak pernah baca sejarah, kita kira Mesir itu bagian dari Arab, padahal bukan. Dia kan lebih mepet ke Afrika sana. Ya, jadi Mesir itu bukan Arab. Begitu juga kalau ini sih orang masih bisa ngerti ya. Yang semoga Allah merahmati tidur panjangnya, karena perjuangannya untuk Islam juga bukan kaleng-kaleng, yaitu terlepas pro kontra atas kepemimpinannya ya, tapi faktanya pembelaannya terhadap Islam itu tanpa reserve, yaitu negerinya almarhum Muammar Gaddafi, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Yang sekarang rakyat Libya kan menyesal. Dibohongin asing mau saja. Dikasih pemimpin bagus, tambah dilawan. Ya akhirnya seperti itu, menyesal sekarang. Kenapa? Dia kekeh melindungi ladang-ladang minyaknya. Ya, dan aku di sini kan ada mahasiswa dari Libya juga yang ambil S2, S3 ya. Jadi Muammar Gaddafi itu kalau kita bilang otoriter, maybe yes, ya, mungkin saja iya. Jadi hampir satu tipe dengan almarhum, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, Saddam Hussein. Mereka hampir satu tipe. Tipe kepemimpinannya itu apa ya? Kekuasaan ada dalam satu genggaman dia, totaliter. Jadi total semua dia pegang. Tapi jangan lupa, mereka berdua itu membagi ya kesejahteraan kepada semua rakyatnya. Itu loh. Bukan rakyatnya totaliter, rakyatnya diinjak biar mampus, enggak begitu. Ya. Mereka tetap membagi. Tapi jangan main-main dengan kekuasaan, jangan mengusik kekuasaan mereka. Gitu loh. Ya. Jadi ada positifnya dan negatifnya lah ya. Positifnya apa? Mereka membagi kekayaan alam itu untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya. Makanya kalau mereka bisa itu kembali lagi lah ke zaman Saddam Hussein. Kembali lagi lah ke zaman Muammar Gaddafi. Ya. Tapi ya sejarah nggak mungkin mundur, dan sekarang penyesalan. Itu kan adu domba asing aja. Dan di sana ada pengkhianat-pengkhianat yang akhirnya seperti itu. Setelah bubar, baru getun kata orang Jawa. Digeget yen pun mantun. Ya, dipikir, disesali setelah selesai. Iya, penyelesaian itu mesti getun atau penyesalan itu mesti di akhir cerita, nggak ada di awal.
Ya, oke. Muammar Gaddafi itu kan pernah memprotes negara-negara Skandinavia atau apa gitu yang melarang azan, melarang menara masjid gitu kan. Jadi pembelaannya terhadap Islam nggak perlu diragukan lagi. Ya, nah, Libya itu hampir seperti Mesir, tapi kalau Libya orang masih jarang tersalahkan lah ya. Mereka masih menganggap oh itu Afrika gitu. Ya, tapi kulturnya itu sudah mulai kearapan. Mesir sudah orang mengira Arab. Ya, kalau Libya itu masih mending lah orang oh ini Afrika ini gitu ya. Itulah proses politik ya, khususnya bahasa di Mesir dulu Koptik sekarang menjadi bahasa Arab. Nah, Bunda Hajar ini kan dari Mesir. Dan aku sudah kasih tahu ya, nggak gampang nemui pemimpin. Seperti kita nggak ada urusan apa-apa mau nemui presiden kan sama pas pampres ditanya siapa lu. Ya, artinya ya ketika sosok itu bisa menemui pemimpin, maka dia juga pasti pemimpin, gitu loh. Levelnya mesti equal, mesti sama. Bapak Abraham itu bukan orang sembarangan. Nggak mungkin kalau dia orang kelas curu, terus bisa menemui Raja Mesir, penguasa Mesir yang begitu totaliter. Nggak mungkin. Itu nalar aja bisa menyelesaikan. Nggak harus buka sejarah yang macam-macam. Adanya Bapak Abraham bisa ketemu Raja Mesir, itu mereka equal. Ya, maka sebagai penghormatan dihadiahkanlah Hagar. Hajar ini hadiah dari Raja Mesir. Ya, sekarang pertanyaannya, mungkinkah Raja Mesir itu memberi hadiah budak? Hadiah kok budak? Hadiah itu mencerminkan sosok yang memberi. Artinya yang diberi itu mesti yang berharga karena dia akan mencerminkan gambaran. Ya. Seperti kita ini adalah gambar Allah. Artinya apa? Allah itu nggak bikin produk yang ngecek-ngecek, yang kali-kali produknya unggulan. Nah, kita ini lambang atau gambar ya keagungan Allah. Gitu. Kan di surat Kejadian kan begitu. Paham? Ini nggak mau bikin kerucu-kerucu karena akan mewakili siapa yang memproduk. Begitu juga hadiah itu akan mewakili keagungan siapa yang memberi. Jadi sangat tidak mungkin Hagar ini adalah seorang budak dihadiahkan kepada raja, penguasa, katakanlah begitulah ya, Bapak Abraham atau pemimpin lah ya, kalau nggak bisa dibilang raja, penguasa, pemimpin. Bapak Abraham itu levelnya pemimpin. Kalau nggak bisa ketemu Raja Mesir. Ya, cuman yang beredar kemudian ini adalah budak. Diopenikan budak. Ya. Sebetulnya masalahnya bukan di Bunda Hajar. Harus tahu. Tapi apa? Di status budak ini loh. Nanti aku jelaskan. Status budak ini sebetulnya. Ya. Yang mau digunakan pijakan untuk membidik. Oke, ya. Selanjutnya kurban ya. Insya Allah tahun depan akan kita lanjutkan kajian kita tentang kurban dan boleh jadi aku akan memberikan pernyataan yang berbeda apa yang disampaikan oleh pakar-pakar Al-Quran, para ulama-ulama ya tentang Ismail atau Ishak yang dikorbankan ya. Aku akan memberikan pernyataan yang itu berbeda sama sekali, tapi insya Allah tahun depan kita diberi kesehatan dan umur panjang ya. Kok berbeda dengan ulama? Ya kenapa rupanya? Itu ulama dulu, apakah yang dulu pasti benar? Ya, jadi perdebatan-perdebatan Ismail atau Ishak itu memang perdebatan-perdebatan lama gitu ya. Ya. Kurban ya.
Nah, nanti ini kan Ismail ya. Ismail gitu ya, atau Ishak. Ya, perdebatan antara kita ya. Antara ini yang seru juga ini Islam, Kristen. Yahudi nggak terlalu ribet ngurusin yang gini-gini. Gue juga kadang-kadang salut juga sama cuek bebeknya mereka ya. Jadi kalau gue gambarkan, itu urusan lu bukan urusan gue, terserah lu gitu. Jadi memang mereka itu sosok yang cuek bebeknya itu ya kadang-kadang menarik juga ya. Dan Al-Quran memang sudah menuliskan bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih. Yaitu hak prerogatif Allah, kita nggak boleh protes. Al-Quran bilang begitu ya bilang gitu. Dan kita harus akui itu namanya objektif. Karena apa ya, ketundukan kita terhadap firman. Ya. Firman sudah aku jelaskan ya. Nanti nggak ngerti lagi apa itu firman. Dikirain personal. Personal dari Hong Kong apa. Oke, akhirnya kan terjadi ini. Dan ini kan dibuang, katanya Ishak ini, katanya dalam perdebatan itu. Sebetulnya ya, ini dan ini itu pijakan antara, bukan tujuan. Ini bukan tujuan. Tujuannya itu ke sini loh ya. Kalau budak ya, budak itu tidak punya hak kenabian. Kalau mamaknya budak. Karena apa? Tidak dianggap keturunan. Non keturunan. Ya. Begini, budak. Kalau non keturunan diharapkan berarti Ismail gagal. Ismail ya. Karena apa? Mamaknya budak. Ya. Ini juga belum selesai sampai di sini. Ya, belum selesai sampai di sini, ya. Antara pertama, dia Ismail siapa? Budak ini, keturunan budak nggak diakui, gagal kenabiannya. Tapi ini kan bisa kita bantah. Bantahnya gimana? Ya Alkitab juga yang membantah. Garis keturunan itu tidak berdasarkan ibu, entah budak, entah orang merdeka, kagak ada urusan. Tapi dari genetika kelamin. Garis keturunan Abrahamic faith itu diambil dari patriark, bukan matriark. Kalau dia laki-laki, maka dia dianggap keturunan. Kalau dia perempuan, dia anak. Ya, jadi kalau aku terlalu lama kalau baca Alkitabnya ya, Dina ini anak Israel ini plus 12 suku Israel. Jadi seharusnya mereka sebetulnya 13. Anaknya Yakob itu 13. Tapi Dina ini tidak dihitung karena dia cewek. Walaupun ibunya orang merdeka, nggak dihitung. Tapi yang 12 ini karena dia laki-laki, dia dihitung. Meskipun dua ibunya budak. Kan ada Rahel, ada Lea, masing-masing menyumbangkan budaknya untuk dinikahi oleh Pak Yakob. Akhirnya ya istrinya 4 Pak Yakob. Jadi perempuan dulu begitu. Semakin banyak memberikan keturunan kepada suaminya, itu semakin dibanggakan. Maka terjadi rivalitas antara Lea dan Rahel. Padahal mereka ya kakak beradik. Kurang puas dia, pembantunya dikasihkan. Ini kamu nikahi. Satunya juga kurang puas, panas, dikasihkan lagi pembantunya. Ini kena ada Bilhas, apalagi satunya itu kan. Ya, dikasihkan juga, artinya 4. Lah itu yang 2 itu budak, tapi kan ke-12 anaknya tetap saja dianggap keturunan. Jadi kalau berdasarkan ibunya budak tidak anggap keturunan, sehingga Ismail tidak punya hak kenabian, terbantahkan. Ya. Oke. Ini panjang ceritanya ya tentang Dina ini. Jadi nanti kalian baca sendirilah ya. Aku ada sampaikan kerangka berpikirnya aja. Itu di kitab Kejadian awal-awal itu ya. Oke. Sekarang kurban.
Nanti ini jargonnya itu anak perjanjian. Jargonnya itu anak perjanjian. Anak perjanjian. Anak perjanjian itu artinya apa? Dia yang dikurbankan. Siapa? Ishak. Ya, Ishak. Maka dia mempunyai hak kenabian. Ishak punya hak kenabian. Ya, akhirnya Ismail teranulir. Gini, kerangka berpikir yang mau digiring tuh begini. Ini mau dianulir. Yang ini sudah aku jelaskan tidak bisa dianulir. Karena keturunan dilihat dari genetikanya. Cewek apa cowok, bukan dari ibunya. Mau merdeka kek, mau terjajah kek, mau budak kek, kagak ada urusan. Ya. Kalau dia laki, dia dianggap keturunan. Kalau cewek, dia dianggap anak saja, bukan keturunan. Apa bedanya anak dan keturunan? Lihat video kita yang lama, 2-3 tahun yang lalu. Ya. Berikutnya di sini Ismail atau Ishak. Nah, ini perdebatan. Di internal Islam sendiri terjadi perdebatan sejak dulu kala. Makanya gue bilang, insya Allah tahun depan gue akan mengeluarkan pernyataan yang berbeda dari penafsir-penafsir Al-Quran yang ada. Apakah Ishak, apakah Ismail. Dan gue akan berbeda juga dengan para apologet-apologet baik itu Yahudi maupun Kristen. Insya Allah tahun depan bisa kita ketemu dalam kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah. Ya, gue akan mengeluarkan pernyataan dan pemikiran itu hadir setelah kita kemarin membahas surat As-Sofat surat 37 ayat yang 102. Pemikiran gue jadi berubah. Oh, ternyata ini masalahnya gitu ya. Oke, tapi tunggu di tahun depan ya. Nah, sekarang ke sini ya. Kenabiannya itu tidak jatuh pada Ismail karena dia bukan anak perjanjian, tidak dikorbankan, yang dikorbankan Ishak. Maka aku jawab, siapa bilang? Siapa bilang ya Ismail itu bukan anak perjanjian, bukan anak yang dikorbankan. Ya, tapi ini kan masih debatable, oke lah. Ya, larinya ke sini, mau membunuh Ismail. Ya, apakah ini sudah tujuan? Belum. Tujuannya itu nanti mau membunuh Kanjeng Nabi Muhammad. Ini yang mau dibunuh. Itu loh. Karena ini jalurnya Ismail. Untuk menjelaskan jalur Ismail ini ya nggak gampang, harus baca sekian buku. Yang mau dibunuh ini loh, Kanjeng Nabi Muhammad. Dia tidak punya hak kenabian. Pertama. Yang kedua, kalau Kanjeng Nabi Muhammad sudah dibunuh, maka habislah. Nih. Paham ya? Logikanya yang dibangun begitu, bertahap. Cuman kalau kalian nggak tahu peta, ya taunya sekedar budak atau orang merdeka, Ismail atau Ishak, gitu aja. Padahal sebetulnya goalnya mau ke sini. Ya. Setelah ini, goal pertama berhasil, dia masuk goal kedua, yang ini menjadi tujuan utama. Islam menjadi tidak diakui lagi sebagai sebuah agama, yaitu Abrahamic faith. Karena apa? Nabinya Muhammad tidak diakui karena dia garisnya dari Ismail. Ismail tidak diakui. Ismail dibunuh dengan cara ibunya budak, dan siapa anak yang dikorbankan. Ujung-ujungnya ke sini. Paham? Ujung-ujungnya ke sini. Ini yang mau diruntuhkan. Tapi setangguh apa mereka mampu meruntuhkan itu? Ya, itu tinggal bagaimana kita bisa memberikan jawaban-jawaban yang itu berbasis kitab suci. Karena kita bicara agama, harusnya baiknya kitab suci, bukan yang lain. Oh, sejarah boleh, tapi itu second, bukan primer. Ya, karena sejarah itu relatif. Bismillahirrahmanirrahim.
ternyata ya, karena aku ada apa namanya, ada perlu ya. Insya Allah ini akan kita lanjutkan di seri kedua, nanti kita menukik ke sini ya. Di seri kedua kita menukik ke sini ya. Jadi ini seri pertama dulu ya. Yang penting kalian tahu kerangka berpikirnya. Yang mau dihajar itu ujung-ujungnya ini loh, dianggap invalid ya. Memang bergeraknya dari sini, dari sini. Kalian kalau otaknya cerdas, jangan berhenti di sini, jangan berhenti di sini, tapi terus ikuti alur pemikiran mereka. Ini seperti peta yang aku gambarkan ini. Akhirnya begini, ini akhirnya yang mau dikasak. Ya, jadi ujungnya begitu. Ini hanya antara saja, antara awal bergerak kemudian lanjut ke sini, lanjut ke Ismail, ada Ismail, terserah lah ya. Mau didegradasi gitulah gambarannya. Karena apa? Nanti jalur Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad juga tujuan nomor 2 ya. Tujuan utamanya nanti ke sini. Karena apa? Kalau Kanjeng Nabi Muhammad terdegradasi karena Ismail terdegradasi, otomatis ini menjadi terdegradasi gitu. Ya. Sudah ya, dapat ya kerangka berpikirnya ya. Perdebatan hajar budak atau merdeka, yang dikorbankan Isa atau Ismail, ujung-ujungnya ya ke sono. Jadi kalau kita dalam diskusi terbuka gitu ya, kita diskusi, kalau lawan kita ya membicarakan ini, kita sudah tahu bola mau digiring kemana. Kita perlu membaca arah pembicaraan dalam sebuah diskusi, itu perlu. Kalau yang dibicarakan ini dan ini, maka setelah aku jelaskan kamu harus tahu, nanti itu ke sini. Ya, bola itu digiring ke sini ya, kamu kan tinggal nunggu saja. Ada counter attack. Kalau sepak bola kan gitu, kita hadang ya, jadi serangan balik dia di sini. Ya, tapi kalau kamu nggak tahu petanya, nggak tahu naga-naganya, berhentinya di sini doang, selesai kamu. Ya, oke, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Ini aku ada urusan ini ya. Ini di sini ini alhamdulillah cerah, duhanya bagus banget, panas itu karena matahari, tapi di badan dingin. Seperti ini masih jaketan. Panas tapi dingin di badan. Aduh, nggak tahu iklimnya lagi gini. Paling terasa itu kalau mau wudhu, mau sikat gigi. Jadi kalau langsung dikumurkan, aduh bisa macleng. Jadi harus dikit-dikit baru kumur gitu, baru sikat gigi. Di gigi terasa banget dinginnya. Ya, nggak tahu di daerah Anda bagaimana, apakah sama dengan di sini ya, iklim lagi, apakah ini anomali atau gimana ya. Nggak tahu nih, belum ada informasi dari Badan Geofisika. Gitu. Oke, terima kasih saudaraku, sampai di sini dulu. Jangan lupa sholat Jumat berjamaah ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islammu ya. Dalam bingkai keindahan keimanan, setelah engkau memaksimalkan rasionalitasmu, jadi imanmu itu disusun atas dasar pengetahuan, bukan atas dasar dogma. Ya, oke. Namun demikian tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, matur nuwun.